Selamat malam teman-teman, saya dari kelompok Digidau. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai produk kami yaitu aplikasi Libur Yuk. Nah, yang pertama-tama kita masuk ke latar belakang. Nah, permasalahan saat ini adalah wisatawan kesulitan dalam menentukan destinasi yang sesuai dengan yang mereka mau. Yang kedua, koordinasi wisatawan masih kurang efisien. Yang ketiga, wisatawan sering kebingungan arah bahkan kehilangan kontak antar teman. Jadi, kami dari tim Digidau membuat platform digital yang bernama Liburio yang menghadirkan berbagai fitur mulai dari fitur navigasi berbasis argumen reality atau AR, reservasi restoran, membuat itinerary otomatis berdasarkan kesukaan pengguna, serta integrasi sosial melalui fitur Sherlock dan titik pertemuan. Nah, yang menjadi tujuan pengembangan produk kami adalah yang pertama, mengatasi ketidakefisienan dalam perencanaan liburan dengan menyediakan solusi yang mempermudah pengguna dalam menentukan pilihan perjalanan secara tepat dan sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan wisatawan melalui pemanfaatan teknologi digital dalam proses perjalanan. Nah, yang ketiga, menghadirkan solusi digital yang mampu meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan secara menyeluruh. Nah, yang keempat, mengembangkan layanan digital yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi untuk mendukung pertumbuhan bisnis di industri pariwisata. Nah, yang menjadi target pasar kita adalah yang pertama itu wisatawan individu. Nah, wisatawan individu merupakan segmen yang sangat penting karena biasanya mereka melakukan perjalanan dengan anggaran yang terbatas, fleksibel, dan suka menjelajah destinasi lokal. Nah, segmen pasar ini sangat cocok dengan fitur Libur Yuk, ya, memberikan mulai dari menyusun itinerary sesuai budget hingga memberikan rekomendasi destinasi yang mereka sukai. Nah, yang kedua adalah wisatawan yang berkelompok. Segmentasi pasar ini membutuhkan kenyamanan, keamanan, dan perjalanan yang terkoordinasi atau terarah. Segmentasi pasar ini sesuai dengan fitur Libur Yuk, yaitu fitur Sherlock yang dapat memberikan titik pertemuan di mana dapat membantu kelompok untuk selalu terhubung saat melakukan perjalanan. Nah, fitur utama yang kami tawarkan adalah MVP Libur Yuk. Nah, MVP Libur Yuk ini adalah pembuatan itinerary otomatis berdasarkan preferensi pengguna. Jadi fitur ini memungkinkan pengguna untuk merencanakan perjalanan secara lebih mudah dengan memasukkan informasi seperti destinasi yang diinginkan, lama perjalanan, serta perkiraan anggarannya. Nah, yang kedua adalah fitur rekomendasi destinasi wisata. Jadi fitur ini berbasis minat pengguna. Aplikasi akan menampilkan berbagai pilihan tempat wisata, kuliner, maupun aktivitas menarik yang sesuai dengan preferensi pengguna. Jadi fitur ini membantu wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, untuk menentukan pengalaman wisata yang lebih relevan dan menarik tanpa harus mencari informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Nah, fitur ketiga yang kami tawarkan adalah navigasi berbasis argumen reality atau AR. Nah, fitur ini membantu pengguna dalam menentukan arah atau menemukan arah menuju destinasi wisata secara lebih interaktif. Melalui teknologi ini, pengguna dapat melihat petunjuk arah secara langsung melalui layar perangkat, sehingga proses navigasi menjadi lebih mudah dipahami. Nah, yang keempat adalah fitur reservasi restoran. Fitur ini, pengguna dapat mencari restoran di sekitar lokasi wisata dan melakukan pemesanan tempat sebelum datang ke lokasi. Hal ini sangat membantu wisatawan menghindari antrean panjang serta memastikan ketersediaan tempat, terutama pada destinasi wisata yang ramai dikunjungi. Nah, fitur yang kelima adalah pemesanan tiket pesawat secara langsung melalui aplikasi. Pengguna dapat mencari, membandingkan, dan memesan tiket pesawat berdasarkan tujuan, jadwal, harga, dan preferensi maskapai. Nah, fitur terakhir adalah Sherlock dan titik pertemuan atau meeting point, yang dirancang untuk memudahkan koordinasi antar anggota perjalanan. Melalui fitur ini, pengguna dapat membagikan lokasi secara real-time kepada teman atau anggota kelompok lainnya, serta menentukan titik pertemuan tertentu. Nah, kita masuk ke roadmap pengembangan produk. Nah, jadi yang pertama adalah kita riset pasar dan analisis kebutuhan. Nah, yang pertama ini mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan pengguna, tren industri pariwisata digital, analisis kompetitor, serta permasalahan yang dihadapi wisatawan sebagai dasar penentuan konsep aplikasi dan fitur utama. Yang kedua adalah desain sistem, merancang struktur sistem, alur penggunaan, serta desain antarmuka yang mudah digunakan. Pembuatan prototipe dilakukan untuk mengembangkan alur dan tampilan fitur sebelum masuk ke tahap pengembangan teknis. Yang ketiga, pengembangan aplikasi atau development. Mengimplementasikan desain ke dalam aplikasi meliputi pengembangan front-end, back-end,
Integrasi layanan pendukung dan fitur utama Liburio, seperti itinerary otomatis, rekomendasi destinasi, navigasi argumen reality atau AR, reservasi restoran, dan fitur Sherlock. Yang keempat, pengujian sistem. Melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik, meliputi pengujian fungsi, performa sistem, dan pengalaman pengguna untuk memastikan kualitas aplikasi. Yang kelima, peluncuran MVP. Merilis aplikasi kepada pengguna awal dalam skala terbatas untuk mendapatkan umpan balik langsung. Masukan pengguna digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan lebih lanjut pada versi berikutnya. Kita masuk teknologi yang digunakan. Yang pertama, Liburio menggunakan teknologi yang namanya Flutter. Flutter adalah framework open source dari Google untuk mengembangkan aplikasi mobile, cross-platform, Android, dan iOS dengan satu basis kode yang sama. Flutter ini menawarkan performa tinggi dan UI yang responsif untuk pengalaman pengguna yang optimal. Yang kedua adalah Firebase. Sebagai BN, Liburio menggunakan Firebase dari Google. Firebase menyediakan layanan autentikasi penyimpanan data secara real-time, cloud storage, dan berbagai fitur BN lainnya secara cepat, aman, dan mudah diintegrasikan. Nah, yang ketiga adalah Cloud Firestone. Liburio menggunakan Cloud Firestone sebagai database untuk memungkinkan penyimpanan dan pengembalian data secara real-time. Nah, yang keempat adalah Google Maps. Integrasi Google Maps memungkinkan Liburio menampilkan peta digital, menentukan rute perjalanan, dan membantu pengguna menemukan destinasi wisata dengan akurat. Yang kelima adalah AR Core. Untuk fitur navigasi berbasis AR atau Augmented Reality, Liburio menggunakan AR Core. Teknologi ini memungkinkan perangkat mobile menampilkan objek digital di dunia nyata melalui kamera smartphone dan memberikan petunjuk visual yang interaktif. Yang kelima adalah ekosistem terhubung. Seluruh teknologi diintegrasikan dalam satu ekosistem yang aman, scalable, dan mudah dikembangkan. Kombinasi teknologi ini memungkinkan Liburio terus berinovasi sesuai kebutuhan pengguna di masa depan. Nah, kita masuk ke pencapaian. Pencapaian yang telah diraih oleh Liburio yang pertama adalah berhasil menyusun proposal bisnis digital. Yang kedua adalah berhasil merancang model kanvas. Yang ketiga adalah berhasil mengidentifikasi target pasar. Yang keempat adalah berhasil merancang MVP platform. Yang kelima adalah berhasil menyusun roadmap pengembangan. Yang keenam adalah berhasil merencanakan strategi pemasaran digital. Nah, yang ketujuh adalah berhasil membuat analisis keuangan dan proyek bisnis. Untuk tambahan pencapaian diraih, untuk tahun pertama, omset yang diraih oleh Liburio adalah di sekitaran 404 juta dan laba kotor tahun pertama adalah di angka 250 juta. Nah, apa sih tantangan yang dihadapi oleh Liburio? Nah, yang pertama adalah persaingan dengan platform besar. Tantangan pertama adalah persaingan dengan platform besar yang memiliki basis pengguna dan ekosistem yang kuat, seperti aplikasi pemesanan perjalanan dan navigasi yang sudah dikenal masyarakat. Yang kedua adalah pengembangan fitur canggih membutuhkan sumber daya, pengembang biaya infrastruktur besar, dan pengujian menyeluruh agar aplikasi tetap stabil saat jumlah pengguna meningkat. Nah, yang ketiga adalah berkaitan dengan akuisisi dan retensi pengguna. Meskipun strategi pemasaran telah dirancang dengan rinci, pengguna baru belum tentu langsung bersedia berpindah dari aplikasi yang sudah mereka gunakan atau familiar. Nah, apa sih rekomendasi pengembangan di masa mendatang? Yang pertama, uji coba MVP kepada pengguna terbatas. Tim pengembang perlu melakukan uji coba MVP kepada kelompok pengguna terbatas untuk memperoleh umpan balik nyata sebelum mengembangkan seluruh fitur yang direncanakan. Yang kedua adalah memfokuskan pengembangan pada fitur yang memiliki dampak besar terhadap pengalaman pengguna, seperti itinerary otomatis, rekomendasi destinasi berbasis AI, serta koordinasi perjalanan melalui Sherlock. Yang ketiga adalah memperkuat analitik pengguna. Implementasi analitik pengguna perlu diperkuat agar seluruh keputusan pengembangan didasarkan pada data penggunaan seperti tingkat retensi, durasi penggunaan aplikasi, fitur yang paling disering digunakan, serta penyebab pengguna berhenti menggunakan aplikasi. Nah, yang keempat, aspek keamanan dan privasi data perlu menjadi prioritas, terutama karena aplikasi mengelola informasi lokasi pengguna, histori perjalanan, dan preferensi pribadi. Yang kelima adalah inovasi berkelanjutan dan fokus pada pengguna.
Liburio memiliki konsep produk digital yang inovatif karena mampu mengintegrasikan berbagai kebutuhan perjalanan wisata ke dalam satu platform. Nah, apa sih visi misi Liburio? Ya, pada tahun pertama, Liburio berfokus untuk menarik banyak pengguna dari kalangan anak muda yang suka berlibur, namun ingin mudah dengan memfokuskan pengiklanan pada media sosial. Salah satu platform media sosial yang sering ramai dipakai oleh anak muda zaman sekarang adalah TikTok, Instagram, dan YouTube. Nah, pada tahun kedua, Liburio mulai memperluas pemasarannya hingga ke semua kalangan dan tetap fokus mempromosikan di media sosial seperti TikTok dan Instagram, serta mulai memperkenalkan platform melalui website. Nah, yang ketiga adalah Liburio terus memperluas jangkauan ke pasar global dan meningkatkan interaksi pengguna. Nah, kesimpulannya adalah Liburio dikembangkan melalui tahapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi untuk menghadirkan platform pariwisata digital yang terintegrasi. Pengembangan difokuskan pada pembuatan minimum viable product atau MVP dengan fitur utama seperti itinerary otomatis, rekomendasi destinasi, navigasi berbasis argumen reality atau AR, reservasi, dan share log. Hasilnya menunjukkan bahwa Liburio memiliki potensi memberikan pengalaman perjalanan yang lebih praktis sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis ke depannya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.